fundamental ya, sehingga dia tidak hanya traveling ke toko kita, tapi akan menjadi konversi atau akan menjadi terjadi penjualan ya. Nah, ini customer journey yang harus kita pahami. Poinnya ada di mana? Search. Search berarti keyword, maka kita harus paham tentang keyword. Yang mungkin next week ya, minggu depan Mas Rizky Pahlawan ya, Mbak Diva ya, yang akan ngisi tentang materi pemilihan keyword ya. Betul, Mas Rizky Pahlawan hari ini juga Ya. hadir. Nah, nanti Mas Rizky Pahlawan akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana cara riset keyword yang benar ya. Search ini berhubungan dengan keyword, maka tugas teman-teman adalah gimana caranya menguasai seluruh keyword jualan teman-teman di Shopee. Jangan dibiarkan keyword itu dikuasai orang, jangan biarkan keyword itu dikuasai orang. Terutama nih ya, kalau kita masih baru, tokonya belum seberapa laris, keyword-keyword long tail atau keyword-keyword panjang kita harus menang, jangan sampai kalah ya. Ini search ya, nanti akan kita deep talk-kan lagi ya, mumpung malam-malam ini kan enak ya. Kemudian view ya, nah view memanjakan mata tentang apa? Otomatis tentang tampilan apa aja. Next slide akan ada ya. Oke, traffic dan sampai terjadi ke penjualan. Oke, nah sekarang rumus omset ini boleh di screenshot ya, silahkan di screenshot boleh. Nah, rumus omset itu ya, kalau teman-teman pengen mendapatkan omset yang banyak, teman-teman harus tahu 3 variabel. Apa 3 variabel? Trafficnya harus banyak ya. Yang pertama, trafficnya harus banyak. Pengunjung, traffic harus banyak. Kalau teman-teman ke mall nih, teman-teman ke mall ya, katakan ke Tunjungan Plaza, ke TP, ada tinen yang satu hari dikunjungi sekitar 100 orang. Dan ada tinen yang satu hari cuma dikunjungi 20 orang. Peluang terjadinya pembelian pasti lebih besar yang 100. Karena banyak dikunjungi orang. Nah, begitu pula dengan toko teman-teman. Pastikan harus mendapat banyak traffic dulu ya. Nah, caranya traffic gimana? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus kemudian tingkat konversi atau conversion rate ya. Conversion rate ini yaitu si pengunjung tadi, dari 100 orang yang berkunjung tadi, ada berapa orang yang beli? Ya. Katakan dari 100 orang yang berkunjung tadi, ternyata ada 4 orang yang beli. Maka conversion rate kita adalah 4%. 4/100 ya. Nah, conversion rate ini harus teman-teman jaga. Harus teman-teman tingkatkan conversion rate-nya dan tingkatkan pula traffic-nya, maka dengan sendirinya linear ya, omset kita pasti akan naik ya. Kemudian kalau we wanna make double, kita mau meningkatkan, melipat gandakan omset yang tadi ya. Oh, traffic udah banyak nih. Tingkat yang beli juga lumayan, dari 100 orang yang beli 4 orang atau 5 orang nih yang beli. Nah, gimana katakan satu orang tadi habis 100.000 nih pembelian ke kita. Dari 100 orang yang beli ke kita ternyata 5 orang ya. Dan 5 orang ini per orang belinya 100.000 ya kan. Nah, berarti dalam satu hari kita dapat omset 500.000. Nah, gimana kita menjadikan omset kita per hari itu menjadi 1 juta? Adalah dengan meningkatkan basket size ya, atau penjualan per pesanan kalau dalam bahasa Shopee-nya ya. Atau gampangannya, biasanya kalau kita ke Indomaret nih ya kan, beli 2 gratis 1. Biasanya kalau pas kita ke kasir ya kan, pasti si kasir itu nggak mau, ini Kak, mumpung ada promo ya kan, Kak belanjanya udah habis 50.000, bisa tebus murah ini 5.000 doang, banyak. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan basket size ya. Nanti kita ini lagi ya lebih detail. Oke, fundamental is must. Saya kecepatan atau enggak? Tidak. Saya kecepatan atau enggak? Enggak, Pak. Lanjut aja. Aman ya? Jelas ya? Aman. Oke, saya lanjutkan. Nah, fundamental is must. Fundamental itu harus. Fundamental itu wajib ya. Jangan remehkan fundamental. Apa fundamental?
fundamental tuh kalau katanya Pak Agus itu eh, yang beliau sering ngomong kaidah Piran Hamas ya. Kaidah Piran Hamas tiap 3 tahun tiap tahun umroh, tiap 3 tahun beli rumah gitu ya. Itu fundamental. Nah, fundamental itu harus kita tancapkan baik-baik dan harus kita terapkan ya di dalam setiap keseharian kita, dan dalam hal ini in case dalam membuka toko di Shopee. Apa itu fundamental ya? Nah, fundamental di Shopee itu berada di poin yang paling pertama, yaitu pada saat upload ya. Pada saat upload produk itu teman-teman harus memaksimalkan fundamental ini. Apa aja fundamental itu? Dan gerbang tolnya, pintu gerbangnya adalah di upload produk. Pak, trifoto, Pak. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan kah kira-kira, atau kita lanjut terus materinya dulu? Lanjut, boleh lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Menyimak dengan baik. Ya, kalau nanti ada yang tanya, Mbak Diva ini aja, apa namanya, potong aja nggak apa-apa ya. Sebentar. Boleh, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ke kolom chat. Saya lagi mengawasi kolom chat sama raise hand ya, teman-teman. Oke. Apa sebetulnya fundamental di Shopee itu apa ya? Yang pertama kali tadi sudah teman-teman catat adalah produknya harus bagus. Nah, setelah produknya bagus, teman-teman harus mengemas produk itu menjadi bagus. Produk bagus tapi tidak dikemas dengan bagus akan menjadi jelek. Atau orang tidak akan tahu kalau produk teman-teman itu bagus. Ya. Nah, karena dikemasnya biasa aja, maka pesannya tidak tersampaikan. Pesan bahwa bukti bahwa produk kita itu bagus tidak tersampaikan ke customer. Ingat, kita jualan online, bukan jualan offline ya. Kalau jualan offline enak. Ya ini Kak, ini pegang, ayo coba dipegang. Ini kayaknya adem loh. Coba dipegang, coba dipakai. Nah, di trial di kamar ganti dan lain-lain. Kalau offline, tapi kita jualannya online, teman-teman. Nah, kalau jualan online, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengoptimalkan ini. Ya elah Mas, aku udah jualan juga udah punya foto, tapi foto kita tidak bagus. Masih lebih bagus foto kompetitor kita. Dan percaya tidak percaya, saya hanya sekedar merapikan foto dari toko yang saya handle, itu butuh 1,5 bulan, teman-teman. Butuh 6 minggu hanya sekedar menyelesaikan PR foto dan video, karena jadi satu ya, pengambilannya jadi satu. Hanya sekedar merapikan foto dan video itu butuh 6 minggu. Gimana fotonya? Nah, bagaimana foto itu yang bagus ya? Teman-teman bisa berselancar di sebentar, kalau saya ini kira-kira sebentar. Nah, foto yang bagus itu seperti apa? Kalau teman-teman ada modal, kalau teman-teman sudah mulai berjualan di Shopee dan sudah punya profit ya, maka profit itu manfaatkan sebagai modal lagi ya, dengan cara bisa diputarkan untuk menjadi kulaan modal, kulaan produk lagi, stok barang, menambah stok barang, atau ya dimasukkan ke modal ini, memperbarui foto, memperbagus video dan lain-lain gitu ya, atau membeli alat-alat yang bisa membuat foto itu bagus. Ya, kalau teman-teman punya enggak lah, aku udah punya iPhone kok, iPhone kan fotonya bagus ini. Terus kemudian pakai banyak kok, teman-teman cari di TikTok, teman-teman cari di YouTube gitu ya, cara ngefoto produk biar bagus gitu ya. Atau kalau misal teman-teman, aduh aku nggak punya waktu Mas, aku terlalu sibuk ngelola toko, nggak apa-apa. Sekarang ada agensi fotografi bagi teman-teman yang punya modal ya. Jangan menganggap memfotokan ke agensi atau investasi di alat foto yang bagus, jangan dianggap itu pemborosan, karena itu investasi. Dengan foto yang bagus, toko kita lebih powerful ya. Mas, produk boro-boro mau ngefotokan ke agensi, boro-boro beli iPhone, boro-boro beli kamera,
aku baru mulai jualan, nggak apa-apa. Tapi minimal jangan sekedar difoto pakai HP aja, cekrek terus kemudian diupload, jangan. Minimal cari spot yang oke ya. Terus kemudian oke foto tetap pakai produk, tapi kemudian editlah pakai apa? AI. Kita sudah hidup di zaman AI. Di situ ada Photoroom, ya. Ada aplikasi Photoroom namanya. Ada juga di online-online di Google gitu, editing foto gitu atau foto makeover. Nah, itu nanti akan muncul website-website yang siap memperbaiki kualitas foto kita, memperbesar resolusi, ya, menjadikan background menjadi putih polos, menjadi hitam polos, menjadi abu-abu, bisa semua. Tidak ada alasan sekarang hanya jual foto apa adanya di Shopee, tidak boleh. Foto harus bagus, ya. Foto kan ke agensi. Kalau misalkan baju fashion, foto model, ya, pakai model, pilih model yang cantik, model yang cakep, pilih model yang fotogenik, ya. Karena itu penting, itu investasi, foto. Percayalah, toko-toko yang saya share ini, kelihatankah? Kelihatan ya? Sebentar. Belum. Belum sama share gitu, Mas. Ini belum ya? Oke, Belum. saya share-nya sebentar ya. Sudah kelihatan kah? Belum. Oh, oke. Bentar, bentar. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan bisa. Gimana sudah? Sudah. Nah, oke. Shopping. Nah, sebentar, bentar. Nah, ini gimana ya? Sebentar ya. Cara nge-hide-nya. Sebentar, bentar, bentar. Oke, saya contohkan ini aja ya. Nah, Oriana ini salah satu toko kompetitor ya, kompetitor saya. Nah, Oriana ini mereka bisa mengemas fotonya dengan seciamik ini ya. Mereka sewa foto model. Mereka serahkan foto itu ke agensi. Nah, ini sangat memanjakan mata customer ya. Dengan harga daster mana harga 149.000. Daster mana harga di atas 100.000, tapi penjualannya tetap bisa 1.000 terjual, 5.000 terjual, ya. Terus 439.000 terjual. Nah, ini TBA. gimana? Lanjut Mas Didit. Oke. Nah, sebentar. Sudah ya. Sudah, lanjut. Jadi, eh, oke, saya lanjut ke ini dulu aja ya. Nah, itu tadi salah satu contoh ya. Kalau teman-teman sekarang pegang handphone gitu ya, itu nanti bisa cari namanya Infarm. Mungkin Pak Afif tahu, Pak Afif ya, karena Pak Afif kan ini apa namanya di niche yang sama. Sebetulnya Pak Afif nanti akan ketemu salah satu toko Shopee saya juga ya, namanya Hortimart namanya. Karena saya juga jadi distributor ya benih ya, distributor benih dari salah satu brand di Jawa Barat ya, dan saya sudah kerjasama dengan Dinas Pertanian Pemprov Jatim ya. Nah, di Infarm itu mereka sudah mengemas foto dan videonya sebagus mungkin ya. Nah, itu investasi. Jadi jangan ragu-ragu untuk memperbagus foto dan video teman-teman ya. Video itu video katalog di Shopee yang nanti akan teman-teman upload di Shopee Video dan akan teman-teman upload di lapaknya ya, di lapaknya itu sendiri. Ya, oke. Terus kemudian keyword ya. Keyword tadi untuk memanjakan atau untuk memenangkan funneling di kolom search tadi ya. Keywordnya kita harus tepat pemilihan keywordnya. Terutama keyword-keyword long tail yang 3 atau 4 kata. Jangan sampai dibiarin ada keyword yang kita kalah ya. Kita harus selalu menang di 4 keyword ini ya. Nah, biasanya judul itu kasih
keyword 4 yang paling atas muncul di search engine-nya si Shopee. Itu untuk memenangkan keyword di funnel searching, ya. Kemudian deskripsi. Untuk menulis deskripsi juga jangan asal-asalan. Deskripsi tulis dan cantumkan keyword itu di atas. Shopee kayaknya nggak terlalu kayak Google deh, Mas. Belum tentu. Kita belum tahu algoritmanya Shopee, ya. Atau kalau memang kita sudah tahu algoritmanya Shopee, mereka bisa merayapi deskripsi yang sesuai dengan judulnya. Dan terutama sediakan deskripsi itu yang benar-benar mendeskripsikan produk kita agar ke depan kita tidak mendapatkan review jelek. Barang tidak sesuai dengan deskripsi. Karena barang tidak sesuai dengan deskripsi itu bisa menghancurkan rating toko, ya. Begitu toko ratingnya hancur atau turun, maka pembeli pun akan lari. Pembeli pun akan tidak jadi beli di toko kita. Ini fundamentally yang harus kita pegang dan harus kita perbaiki di awal sebelum kita membedah toko kita, sebelum kita memperbaiki toko kita, ya. Oke. Nah, setelah perkara fundamental tadi, kita masuk ke how to increase traffic. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan traffic ke toko kita. Banyak mendatangkan pengunjung, ya. Yang pasti yang pertama, kita wajib menguatkan organic traffic kita. Dengan cara apa? Memenangkan kompetisi keyword, ya. Kita harus memenangkan kompetisi keyword, terutama di kata-kata yang keyword yang long tail-nya 3 kata atau 4 kata. Jangan biarkan ada kompetitor di situ, ya. Setidaknya kita harus muncul di baris pertama, halaman pertama, ya. Dengan cara apa? Pemilihan keyword pada judul dan deskripsi harus benar, ya. Oke, setelah keyword, ya, terus kemudian kita daftar ke Shopee Campaign. Biasanya Shopee akan ada, begitu kita buka seller center Shopee, di situ akan ada banner-banner ikuti campaign ini, ikuti campaign 11-11, ikuti campaign 12-12, bahkan campaign 12-12 saja sekarang sudah mulai ditawarkan oleh Shopee. Lu mau ikut gak? Gue punya campaign nih, 11-11 murah, paling murah Shopee, 11-11 live 24 jam Shopee. Nah, itu daftarkan. Karena kalau kita sudah mendapatkan exposure dari Shopee, ya, maka traffic itu datangnya kenceng banget. Dari Shopee Campaign. Maka jangan remehkan Shopee Campaign, ya. Daftar. Yang rajin daftar Shopee Campaign. Ditolak, Mas, saya seringnya daftar nggak dapat slot. Nggak apa-apa, daftar lagi. Kan biasanya Shopee Campaign ini ada banyak, ya. Satu aja kita masuk ke dalam Shopee Campaign, rasakan nanti pengaruhnya di penjualan, ya. Kemudian Shopee Video. Nah, fitur Shopee Video ini masih memungkinkan untuk FYP, untuk FYP, ya, di Shopee Video. Walaupun FYP-nya Shopee Video belum akan sebanyak FYP-nya TikTok. Karena TikTok memang platform untuk video, ya, platform bukan media sosial sebenarnya. Itu kalau kata ByteDance di Jakarta itu dia bilang kita bukan sosial media sebetulnya. Kita platform untuk penyedia video hiburan. Sebetulnya awalnya gitu. Nah, penggunanya TikTok, usernya TikTok itu jauh lebih banyak daripada usernya Shopee, ya. Tapi apakah mungkin, Mas, video kita masih bisa viral di Shopee? Masih sangat mungkin. Karena Shopee punya algoritma sendiri, ya. Maka bikin video yang bagus, ya, jangan asal-asalan, ya. Bikin belajar cara-cara membuat video yang bagus. Cara nge-shoot yang keren, ya. Kalau misal kita nggak bisa bikinkan video, hire orang. Belum punya duit, Mas. Nggak apa-apa, belajar sendiri makanya. Itu tadi, ya. Kalau duit sudah berlimpah nih, atau cuan sudah lumayan nih profitnya, pakai agensi. Biasanya Shopee video yang dibikin agensi itu biasanya ada ya agensi yang suka bikin video remeh-temeh tapi itu suka viral, ya. Kadang-kadang yang viral tuh malah yang remeh gitu, malah yang bahasa Jawanya ecek-ecek gitu, ya. Malah viral. Kadang-kadang ada juga yang videonya bagus, pakai kaidah perfilman, ya, pakai apa gitu. Itu baru viral, ada. Yang kayak gitu nggak viral, ya ada juga, ya. Tapi pada saat di iklan itu bisa jadi akan bagus, ya. Oke, manfaatkan Shopee Video. Kemudian manfaatkan media sosial, ya. Shopee harus ditopang dengan media sosial.
Oke, media sosial apa yang paling powerful ya? Bangun media sosial di manapun yang teman-teman bisa. Kalau teman-teman bisa mengoptimalkan WhatsApp nih, karena punya teman-teman banyak ya, punya kontak list banyak gitu di WhatsApp. Nggak apa-apa, sering-sering nge-share toko Shopee kita di WhatsApp. Ya, kalau kita punya follower banyak di Instagram, maka sering-sering kita share Shopee kita di bio, pasang Shopee kita di bio. Terus kemudian di konten kita Shopee kita ini, Shopee kita ini, Shopee kita ini gitu ya. Nah, terus kemudian yang saat ini lagi happening dan biasanya suhu Bagio nih, suhu Bagio Heri Saputra ini pakai nih ya. Dan Mas apa namanya Mas Bahrul yang minggu kemarin ngisi materi ya, Mas Bahrul Habibi itu saat ini lagi doyan-doyannya, lagi suka-sukanya pakai Pinterest. Nah, ini saya bocorkan di sini nih, pakai Pinterest. Kenapa? Pinterest ini medsos yang kadang-kadang dia suka orang cari insight gitu loh. Orang cari, terutama kalau tokonya teman-teman itu home decor nih ya, home decor, perbanyak tuh, perkuat tuh interestnya ya. Posting tiap hari. Kalau punya anak magang ya, suruh posting terus di interest. Kasih traffic ke Shopee ya. Posting juga Instagram ya, kasih traffic ke Shopee. Tapi boleh posting interest kan enak tuh, bisa dikasih keyword ya, bisa diarahkan link ke Shopee. Maka perbanyak posting di Pinterest ya, di Shopee media sosial. Kemudian kalau Facebook, teman-teman punya Facebook page, misal followernya lumayan ya, share ya, arahkan linknya ke Shopee. Dan yang kelima, pasti organic traffic itu akan datang dan menetap jika ya review atau jumlah terjual kita sudah banyak. Nah, dan di segmen ini, review dan jumlah terjual sudah banyak, itu pasti akan muncul perdebatan. Apakah kita pakai fake order, ataukah kita pakai yang organik? Dan saya pakai yang organik, ya. Saya pakai yang organik. Sebetulnya, untuk fake order, terserah dari teman-teman sendiri ya. Teman-teman menganut nyaman nggak dengan fake order? Kalau misalkan teman-teman merasa, ya nggak apa-apa sih, oke-oke aja. Terserah teman-teman, ya. Tapi saya tidak menyarankan. Lebih bagus membangun dengan cara organik, ya. Yaitu perbanyak traffic datang dari media sosial, gitu ya. Oke, nanti yang tanya silakan ya, karena materinya masih agak panjang dikit. Oke, boleh. Aku bantu. Ada pertanyaan? Boleh, Atau kita aku lanjut? bantu baca di kolom chat dulu ya, Mas. Ya, silakan. Nah, ini pertanyaan dari siapa ini pertama dulu? Assalamualaikum Kak, misalnya semisal jualan kita di Shopee itu produk campuran, bagaimana Kak? Apakah itu berpengaruh terhadap penjualan kita atau tidak? Oke. Boleh dijawab. Ya, kalau jualan kita berbagai barang gitu ya, itu berarti palu gada ya. Tidak fokus, berarti toko kita itu bukan toko yang mewakili brand ya, bukan mewakili brand gitu, tapi toko palu gada. Ya, gimana? Lanjut Mas, sama sekali. sebentar. Ini ada yang mana yang ngomong ini? Oke, lanjut Mas. silakan. Jelas? Jelas. Oke. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Boleh. berarti tokonya teman-teman itu termasuk palu gada. Nah, palu gada itu akan sedikit sulit kalau misalkan kita nanti mau nge-branding ya. Scale up-nya itu akan sedikit sulit. Jadi, biasanya untuk toko-toko yang palu gada itu kita bisa mengoptimalkan produk by produk. Jadi, kita akan kesulitan mengoptimalkan keseluruhan toko. Karena keseluruhan toko itu kan banyak ya, mulai dari toko kita itu sudah dikenal orang atau enggak. Nama toko, sekedar nama toko aja kita tuh sudah dikenal atau enggak. Bahkan ya, yang tadi sempat saya share screen, namanya Oriana. Kalau teman-teman nge-search di Shopee ya, ngetik nih, search daster apa gitu, daster kekinian apa gitu, muncul merek Oriana. Nah, itu karena dia
bisa memaksimalkan atau nge-scale up nama tokonya. Nah, tapi kalau kalau jualan kita itu palu gada, ya sebetulnya bisa sih ditingkatkan apa omsetnya gitu ya. Tapi melalui optimasi produk by produk ya, per produk. Dan utamakan kita mengoptimasi dulu produk hero atau produk yang paling laku ya. Produk yang paling laku itu yang harus kita optimalkan lebih dulu ya. Mungkin gitu. eh, Semoga bisa menjawab. Oke, Silakan. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Di sini ada siapa tadi? Ada yang resen juga itu Mbak mungkin. Oh, boleh yang resen. Silakan open mic sama open cam ya kalau yang resen. Biar boleh silakan Kak, open mic sama open cam. Ya. Kalau untuk yang resen. Saya sambil nyatet ya. Boleh. Mana Mas sudah yang resen tadi? Afif Cilacap itu resen Oh, kayak. Mas Afif, iya Mas Afif, silakan Mas Afif. Oke ya, makasih Mbak. Siap. Ya, sebelumnya terima kasih atas informasi dan ilmu yang sangat. Ini sebenarnya saya sambil mengulang dan banyak insight juga. Makasih ini Mas Dedet. Ya, Pak Dan Afif. ya, saya sangat-sangat Sama-sama Pak Afif. insight. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait pencarian ya. Untuk di Shopee kan Ya. kalau kita lihat di iklan pencarian itu saya biasa menggunakan volume pencarian yang digunakan untuk kata kunci. Di situ kan ada kisaran 1.000, ada yang 100, ada yang sampai ribuan, ada juga yang ratusan bahkan jutaan. Menurut Mas Ya. Didit, idealnya yang mana? Itu yang pertama. Terus yang Oke. kedua, lebih bagus membesarkan satu toko atau memperbanyak toko banyak, istilahnya kayak duplikat gitu loh. Ya. Ya itu pertanyaan kedua. Sebenarnya ada lagi nih. Yang ketiga itu saya menjalankan iklan sama affiliate marketing solution AMS apa ya itu ya. Ya. Itu kadang efektif, kadang juga nggak efektif gitu loh. Jadi mohon untuk koreksinya di situ. Itu saja 3 aja dulu. Ya. Terima kasih Mas. Siap. Ya, sama-sama Pak Afif ya. Jadi pertanyaan Pak Afif bagus banget ya. Jadi untuk memenangkan kata kunci ya di keyword ya, kita menggunakan kata kunci yang seperti apa? Apakah kita cek volume? Mungkin teman-teman belum tahu cara ngecek volume kata kunci yang dibilang Pak Afif tadi. Mana yang kata kunci yang volume pencariannya 1 juta, mana yang volume pencariannya 100.000 ya. Itu teman-teman masuk ke kolom iklan ya. Kolom iklan, nah nanti teman-teman pilih yang manual ya. Yang manual iklan kata kunci tapi manual. Nanti di situ akan muncul suggest dari kata kunci Shopee dengan volume pencariannya ya. Nah, itu bagus Pak ya. Pemilihan volume itu juga saya pakai tapi pada saat hanya pada saat iklan, tapi bukan menentukan di judul dan deskripsi ya. Kalau untuk judul dan deskripsi saya pilih biasanya yang long tail keyword dan yang paling mewakili produk saya itu apa gitu ya. Jadi misal produk saya katakan benih nih ya, benih kangkung gitu kan. Nah, saya akan milih benih kangkung ini yang 3 kata kunci atau 4 kata kunci. Nah, yang paling muncul awal di Shopee apa dan itu mewakili produk kita apa enggak? Itu saya biasanya memakai itu ya, memilih itu sebagai kata kuncinya. Tapi volume iklan ini sebetulnya nanti materinya ada di sini ya sebetulnya. Banyak sih. Nah, ini ads optimization sebetulnya ya, tapi masih jauh. Nah, kita masih di sini ya. Nah, nggak apa-apa. Volume pencarian itu dipakai nanti pada saat di iklan aja Pak ya. Iklan kalau bisa manual ya. Pilih kata kunci dulu yang volumenya sekitar antara 1.000 sampai 10.000 ya. Tapi yang 3 kata kunci ya. Saya biasanya menerapkan gitu. Volumenya silakan dicatat ya. Volumenya 1.000 hingga 10.000 ya. Dan usahakan 3 kata kunci.
Jika ada 2 kata kunci saja, katakan tadi benih kangkung, tapi volumenya di 1000 dan 10.000, berarti itu biasanya murah. Ya, biasanya tarif iklannya akan murah. Gabret aja. Sudah kata kunci utama cuma 2, volumenya di 1000 10.000. 1000 10.000 itu dikit ya. Berarti produk kita nanti akan bersaing dengan toko-toko yang sedikit. Atau bisa jadi juga memang peminatnya sedikit. Gitu ya. Nah, kasih volume yang 1000 sampai 10.000 kalau kita mau menang. Dan kalau kita mau ROAS-nya tinggi. Tapi kalau kita nggak menjaga ROAS, ya bahaya Pak. Kita pakai volumenya yang 1 juta gitu, atau yang 200.000, yang 300.000 pencarian. Nggak lama, iklan kita paling jam 8 pagi udah habis. Spending money-nya, budget iklannya ya, paling udah habis. Atau apalagi di momen-momen tanggal kembar, di payday sale. Nggak sampai jam 8 Pak, biasanya jam 5 gitu udah habis. Ya. Nah, jadi volumenya lebih baik main aman ya. Main aman dulu untuk memulai ya. Di 3 kata kunci saja dengan volume pencarian 10 sampai 1000 sampai 10.000 dulu. Nah, tapi perbanyak. Kan di situ pasti banyak kata-kata keyword yang terdiri dari 3 kata kunci. Gabret aja selagi volume pencariannya di 1000 sampai 10.000. Ini untuk pertanyaan pertama ya, Pak Afif ya. Kemudian untuk yang kedua, apakah kita lebih mending membesarkan satu toko atau kita punya banyak toko, memperbanyak toko gitu, ngelola banyak toko kan toh juga pesanannya nanti akan banyak juga. Biasanya teman-teman yang alirannya pakai bot ya, yang pakai ya robot lah pokoknya, pakai tools. Nah, pakai tools atau pakai bot itu mereka akan ternak akun, Pak. Akan memperbanyak akun. Karena memperbanyak akun ini juga faktor kali ya, memperbanyak faktor kali. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka membesarkan satu toko, bahkan membranding satu toko sampai mendapatkan penjualan yang banyak ya. Karena satu toko aja kalau itu teroptimasi dengan bagus, ordernya bisa kewalahan kok, Pak. Dan ngelolanya cuman hanya satu dashboard gitu ya. Tapi kalau banyak toko, selagi teman-teman pakai bot, teman-teman pakai tools, pakai aplikasi atau apa, bisa, dan itu tidak membuat repot teman-teman, sah-sah saja. Silakan dipakai. Mana yang banyak menghasilkan cuan buat Pak Afif, buat teman-teman, itu yang pakai ya. Kalau ternyata paling banyak mendapatkan cuannya itu dari mengelola banyak toko, pakai itu. Tapi kalau ternyata cuannya dengan cara mengelola satu toko dan dibesarkan, maka itu aja, fokus itu aja. Nah, kalau saya personally lebih suka fokus satu toko, membesarkan, bahkan membranding ya, biar muncul di search engine Shopee gitu. Oke, ini untuk yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga, pada saat Pak Afif pakai iklan dan affiliate solution, kadang winning, kadang enggak. Nah ini Pak, memang kita harus, semuanya ada fundamentalnya. Bahkan iklan pun itu ada fundamental. Apapun fundamental, pondasi, dasar, acuan yang harus kita pegang. Iklan itu ada fundamentalnya, ya. Affiliate solution pun ada fundamentalnya. Tidak semua KOL itu bagus. Ada 3 ya, yang saat ini lagi happening. Ada KOL, ada influencer, ada content creator. Nah, kita harus tahu kepada siapa kita mempercayakan promosi produk kita. Apakah kepada KOL, apakah kepada influencer, atau kepada content marketer. Ya, kita harus tahu. Nah, nanti gimana? Pembahasannya kalau dibahas sekarang waktunya kan panjang. Pak Afif nanti bisa japri pribadi ya. Ya, makasih. Oke, Pak Afif. Mudah-mudahan menjawab ya dari 3 pertanyaan itu ya. Kalau kurang jelas nanti japri ya, tanya Mbak Diva. Mbak Diva, minta kontaknya Mas Didit. Boleh, Itu ya, Pak Afif ya. Langsung Siap. saya kasih HTM-nya. Oke. Makasih ini Mas. Jelas Pak Afif? Jelas. Oke, silakan yang lain. Lanjut, Assalamualaikum kakak. Buat pandangan digital printing yang bisa dipakai produk promo, produk gimana ya? Nah, jadi ini ada kasus produk digital printing. Produk digital printing, oke. Betul, dimasukkan ke Shopee. Nah, buat promo produknya itu bagaimana ya?
Promo produknya gimana? Ya, Oke, betul. dari siapa ini, Mbak Diva? Dari Kak Kartika. Kartika ya, Betul. Kartika. Oke. Selamat malam, assalamualaikum ya Kak Kartika ya. Untuk produk digital printing ya, bagaimana promosi produknya ya? Kalau bisa nih, kalau bisa. Kalau memang Kak Kartika punya digital printing, create sebuah produk ya, bikin sebuah produk yang itu bisa dijual di Shopee. Maksudnya dijual di Shopee itu orang beli bayar kirim, orang beli bayar kirim. Dan Kak Kartika punya stok ya. Contoh ya, digital printing bisa aja. Ini insight aja ya. Ada teman, bukan teman sih. Ya pokoknya saya pernah tahu lah. Itu salah satu ada orang gitu ya. Dia punya dia bisa desain, akhirnya dia ngedesain gambar ya, dia ngedesain gambar yang gambarnya itu sederhana banget, tapi itu bisa dicetak di digital printing, dijadikan sebuah buku ya, dijadikan sebuah buku. Buku apa sih itu? Gambar kosongan yang itu bisa diwarnai. Nah, itu sebetulnya buku mewarnai ya. Dia nge-create sebuah produk buku mewarnai, terus kemudian dijilid ya, dicetak ke digital printing ya, kemudian dijilid. Nah itu dijual di Shopee. Sebetulnya saya ini ya, karena nggak pernah zoom ini ya, soalnya tipenya saya tuh gini, teman-teman Sidoarjo yang tahu ya, Mas Didit, iki apa ya gini, wis teko nang kantor engko tak wurui gitu, engko tak ajari, ayo kita belajar bareng, nah gitu. Makanya jarang pakai Zoom, saya nggak seberapa bisa nge-share screen gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, nah gitu Kak Kartika ya. Create some product ya, buatlah sebuah produk yang itu bisa di stok, yang itu bisa dijual, di-upload di Shopee, di produk gitu ya. Yang orang itu check out, payment, terus kemudian Kak Kartika kirim gitu ya. Itu akan lebih bagus ya. Semakin banyak produk yang Kak Kartika create gitu ya. Sekarang zamannya AI ya. Zamannya AI, tanya ke ChatGPT. ChatGPT buatkan saya produk yang ChatGPT, saya adalah pengusaha digital printing. Buatkan saya 10 ide produk. Kalau ini dicatat boleh ya. Ini command prompt, ini perintah untuk ChatGPT gitu ya. ChatGPT, saya pengusaha digital printing. Tolong buatkan saya atau tolong kasih saya 10 ide produk yang bisa dijual di Shopee dan banyak peminatnya, serta banyak dan berpotensi viral sebagai produk winning di Shopee gitu ya. Nah, nanti akan muncul, oke, ChatGPT dan akan ada nih 10 produk. Nah, di antara 10 itu disaring. Kira-kira 10 produk itu Kak Kartika bisa memproduksi nggak dengan digital printingnya? Kalau misal bisa memproduksi, maka spend budget untuk modal, create itu, produksi itu, juallah di Shopee. Gitu ya. Karena pertanyaan tadi, bagaimana cara mempromosikan produknya? Maka harus ada produknya dulu, create produk dulu. Tapi, kalau Kak Kartika ingin digital printingnya rame dikunjungi orang ya, maka teman-teman murid-muridnya Pak Agus ini jagonya ya, memanfaatkan Shopee sebagai ajang gandol jet gitu ya. Promosi digital printing murah di Surabaya, gawe Shopee fotonya. Waduh, itu jago-jagonya. Ini dari 83 orang yang hadir, jago semua itu bikin kayak gitu. Saya yakin jago semua bikin kayak gitu ya, kalau belajarnya di Pak Agus. Ya, jadi ada dua tadi ya. Kalau memang kepingin produknya yang rame, maka harus create produk, promo di Shopee. Tapi kalau kepingin digital printingnya yang rame, didatangi orang, gimana cara memanfaatkan Shopee dengan itu, pakai metode gandol jet ala teman-teman Piran Hamas. Semoga menjawab Kak Kartika. Sudah Mbak Diva. Oke, pertanyaan terakhir sebelum dilanjut ke materi selanjutnya. Mas Radit yang tadi sudah raise hand, boleh silakan open mic sama open cam-nya. Mas Radit. Siapa Radit? Iya betul, Raditya Ya. juga.
Mas Radit, Silakan Mas Radit, kita diskusi. Mas Radit. Oke, kita lanjut dulu di materi berikutnya. Monggo Mas Didit, silakan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, organic traffic ini adalah fundamental yang teman-teman harus kuat di sini. Kuatkan dulu organiknya, maka paid trafficnya akan ringan ya. Kuatkan dulu organiknya, kuasai dulu organiknya, mantapkan dulu organiknya, maka ads-nya akan ringan ya. Ads-nya, ROAS-nya pasti tinggi ya. Jangan ngomong pasti, nggak ada yang pasti di dunia ini. Iya, it's about data. Data bisa dipelajari ya. Nah, kalau organiknya bagus, maka ads itu tinggal menjalankan tugasnya saja. Oke, gimana tentang paid traffic ya? KOL campaign yang pertama ya, KOL campaign. Nah, KOL campaign ini sebetulnya lagi happening sekarang, paid traffic ini ya. KOL campaign itu gampangannya ya, cari apa ya, content creator mungkin ya, content creator. KOL campaign itu biasanya ini ada agensinya, ada agensi yang kalau kita nyari satu-satu orang yang bisa nge-create video untuk promosi gitu ya, nge-create video untuk promosi terus kemudian di-upload ke sosial media mereka. Honest review biasanya, review sejujurnya, review yang sungguh-sungguhan gitu ya biasanya. Nah, kalau kita nyari satu-satu yang KOL yang tertarget dengan sesuai dengan produk kita biasanya lama, butuh waktu. Nah, kalau teman-teman nggak punya banyak waktu tapi ada uang ya, semua sesuaikan dengan 4 hal. Sesuaikan dengan uangmu, sesuaikan dengan waktumu, sesuaikan dengan tenagamu, dan sesuaikan dengan otakmu ya. Semuanya sesuaikan ya. Nah, oke. Kalau misalkan teman-teman ada uang tapi jarang ada waktu, pakai agensi untuk KOL campaign. Mas, duit saya nggak banyak ya. Oke, pilih salah. Biasanya TikTok atau Shopee itu punya algoritma. Kalau kita sering buka tentang produk kita, ya, katakan produk kita benih nih. Jangan. Katakan produk kita susu almond gitu ya. Katakan produk kita susu almond nih. Nah, kalau kita sering nge-search Shopee video gitu ya tentang susu almond tuh kayak gimana, kita mau belajar atau kita mau brainstorming, kita studi banding, oh kayak gini video yang banyak view, yang banyak like, banyak share itu. Nah, terus di TikTok pun juga gitu. Nah, kita biasanya algoritma TikTok dan Shopee biasanya akan memilihkan orang-orang video-video yang relate dengan relate dengan pencarian kita, ya, relate dengan produk kita. Nah, pilihin salah satu di antara video-video atau konten-konten kreator itu yang ada di TikTok atau yang ada di Shopee. Oh, ini kayaknya views-nya banyak nih. Klik akunnya. Oh, ternyata followernya nggak banyak. Followernya masih 20k atau 50k. Belum sampai 100k gitu ya, belum sampai 1M, 1 juta gitu ya, belum nyampe. Nah, itu biasanya murah. Catat. Nah, ini potensi KOL yang bisa teman-teman campaign-kan nanti, yang bisa teman-teman endorse-kan produk itu ke mereka gitu ya. Nah, jangan hanya satu KOL saja ya. Jangan hanya milih satu content creator saja ya. Kalau bisa minimal 10. Nah, tapi mainnya yang follower rendah aja. Yang follower 25k, follower 10k itu works, itu lumayan works ya. Bahkan powerful menurut saya ya. Tapi 10 jumlahnya, jangan satu. Kalau satu kurang nampol. KOL campaign ya. Nah, nanti akan kita bahas bedanya KOL dengan content creator gimana. Kalau content creator itu orang yang hanya sekedar bisa bikin video bagus ya, tapi videonya bagus ini, tapi kok nggak viral, yang nggak peduli, itu memang content creator. Pokoknya dia nge-create video, itu content creator. Nah, beda lagi dengan influencer. Influencer itu yang bisa nge-influence, yang bisa mengajak ya, yang bisa nge-invite followernya untuk membeli apa yang ia rekomendasikan. Nah, itu influencer.
ya. Kalau KOL itu akun-akun atau konten creator kecil yang honest review, memberikan review kepada produk kita. Nah, itu bedanya antara konten creator, influencer, dan KOL ya. Biasanya yang paling mahal itu influencer ya, jadi Corbuzier ya, Alfi Saga tuh, Alfi Saga, Fatma Sarizar gitu ya. Terus Mami Louise dan lain-lain. Nah, ini para influencer. Mami Louise top afiliator bukan influencer. Nah, Alfi Saga, Om Deddy Corbuzier dan lain-lain itu adalah influencer ya. Kalau KOL itu yang akun-akun kecil, yang 25K, 10K, tapi perbanyak jumlahnya yang relate dengan produk kita, endorsekan ke mereka. Itu KOL ya. Nah, biasanya yang paling mahal itu influencer. Baru kemudian di KOL, baru kemudian content creator. Karena content creator kita titip buatin video aja. Nah, biasanya video yang dibuat oleh content creator itu akan kita upload di akun kita untuk biasanya sih untuk testing iklan. Kalau memang bagus view-nya organik ya, maka ini di boost dengan iklan akan dengan sendirinya bagus. Gitu ya. Oke, KOL campaign. Terus kemudian manfaatin juga ad Shopee ya. Ad Shopee, beriklanlah di Shopee. Karena kalau zaman sekarang nggak ngiklan berat ya, karena kompetitor rata-rata ngiklan. Nah, bagaimana? Sekarang Shopee itu punya iklan yang namanya GMV Max. Kalau teman-teman masih baru, saya sarankan jangan pakai GMV Max karena teman-teman dengan budget iklan katakan 20.000 produk nih, satu produk budgetnya 20.000 nih katakan. Itu biasanya akan dimakan oleh si GMV Max-nya si Shopee itu nggak lama, nggak sampai 24 jam ya. Paling jam 8 pagi, jam 9 pagi udah habis. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah sering ya, sudah lama ngiklan di Shopee, sudah saatnya nge-trial, sudah saatnya mencoba iklan GMV Max. GMV Max yang toko yang saya kelola, ROAS-nya bisa sampai 26 kali, bisa sampai 18 kali, sampai 14 kali, minimal 14 kali ya. Untuk ROAS-nya butiknya istri saya sendiri, GMV Max-nya bisa sampai 21 kali ya. Bahkan lebih bagus dibanding iklan manual ya. Ad Shopee. Nah, Ad Shopee ini banyak nanti ada how to optimize ads ya. Terus kemudian Meta Cipas. Nah, bagi teman-teman yang belum expert banget di Meta, jangan mencoba Meta Cipas ya. Karena fix ini 70% akan memboncoskan kita. Kalau kita termasuk yang 30%, maka beruntunglah teman-teman. Dan saya pada saat pakai Meta Cipas termasuk yang golongan 70%. Boncos ya. Iklan spend sekitar 300.000 per hari, omset hanya dapat sekitar 900 sampai 1.200.000. ROAS 4 tidak ya. ROAS 4 big no. ROAS minimal harus 10 ya. ROAS minimal harus 10. Ini wajib dicatat bagi teman-teman. Enggak, ROAS-ku 8 udah bagus kok. Ya, oke. Kalau teman-teman margin profitnya bagus ya, untungnya itu enggak, untung dari hargaku itu profitku 70% loh. Itu ROAS 8, ROAS 7 nggak masalah. ROAS 5, ROAS 6 pun nggak masalah ya. Tapi kalau untungnya itu cuma 20%, cuma 30% ya, jangan, big no. ROAS harus 10 ya, atau biaya iklan kita harus cuman 10% dari omset ya. Nah, itu. Dan Meta Cipas ini banyak sekali agensi di luar sana. Banyak sekali jasa-jasa iklan Meta Cipas. Mereka hanya menawarkan Meta Cipas Shopee dengan ROAS 6 itu sebetulnya udah bagus, Kak. ROAS 5 itu sebetulnya udah bagus, Kak. Dengan buayan-buayan seperti itu. Atau barangkali di antara 84 orang ini ada jasa pengiklan Meta Cipas ya. Hati-hati ya. Harus jujur sampaikan kepada customer bahwa ngiklan ROAS 5 itu nggak bagus. Iklan ROAS 6 itu nggak bagus, kurang ya. Nggak cukup dengan potongannya Shopee ya, biaya adminnya Shopee. Belum nanti penerapan PPN ya, pajak ya. Nanti all shop akan dipantau loh sama pajak ya. Pajaknya 12% lagi di pemerintahnya Pak Prabowo ini nanti kan. Terus kemudian belum fixed cost dan lain. Nah, banyak. Maka ROAS terapkan di dalam mindset kita, ROAS harus 10.
kurang dari 10, berarti kita harus belajar iklan lagi. Kita harus memperbaiki produk kita lagi. Harus kuat di fundamentalnya. Fotonya harus bagus, videonya harus keren, harus menghipnotis orang ini. Cakep banget ini. Modelnya cakep, barangnya cakep, view-nya cakep, dekorasi tokonya cakep. Nah, kalau udah kayak gitu, ya, maka ads akan semakin gampang. Ya, tapi kalau teman-teman di antara 85 orang yang hadir ini ternyata sudah expert MetaCipas, jempol ya. Karena MetaCipas ini sumber traffic yang beda karakter dengan orang-orang yang di Shopee. Orang-orang yang di Shopee begitu masuk itu sudah siap beli. Tapi kalau orang-orang yang berasal dari MetaCipas masuk itu funnelingnya panjang banget. Hanya sekedar ditawari gambar gitu ya, enak-enak nge-scroll, nge-like-in teman-temannya. Kan MetaCipas ini kan kadang-kadang dari Instagram, kadang-kadang dari Facebook ya, enak-enak komen di statusnya Mbak Diva ya, komen di statusnya Mas Subagio nih, Mas Miftah gitu ya, enak-enak nge-like ini, oh muncul gambar ya. Kadang-kadang orang belum tentu akan ngeklik gambar itu sampai arah ke Shopee kita. Belum nanti kalau dari Meta, traffic dari Meta ini masuk ke Shopee kita, ternyata nyekrol ke bawah, muncul apa? Muncul produk serupa yang harganya lebih murah dari produk kita, maka dia akan beli di sana ya. Dan itu yang akan membuat kita boncos. Kalau teman-teman nggak expert amat tentang Meta, kalau produknya teman-teman fotonya masih ala kadarnya, videonya masih amburadul, dekorasi toko nggak di-upgrade ala kadarnya gitu aja, jangan coba-coba MetaCipas. Oke, next. Conversion rate. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Masya Allah ya, 85 masih melek semua. Oh, Yuk, nggak usah khawatir. barangkali- Kita nanti itu sampai subuh, Mas. Biasanya begitu. Jam berapa? Sampai Oke, subuh. kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Conversion rate. Conversion rate ini disebut dengan tingkat konversi ya. Tingkat konversi itu 100 orang yang mengunjungi toko kita dalam satu hari, 5 orang beli ya. Dan conversion rate itu semakin tinggi semakin bagus ya. Misal 100 orang pengunjung di toko teman-teman ya, ada 5 yang beli, itu udah bagus. Nah, kalau saya ya, conversion rate, dikatakan conversion rate itu bagus jika ya nilai conversion rate-nya itu adalah 3 sampai 5%. Itu sudah bagus. Kalau di atas 5%, oh excellent, hebat. Berarti salut ya, applause untuk tokonya teman-teman. Kalau conversion rate-nya tinggi ya, conversion rate-nya semakin tinggi, conversion rate-nya itu biasanya nih, yang paling gampang untuk meninggikan conversion rate-nya itu adalah murah. ATM. Amati, tiru, murahin ya. Kalau barang yang kita jual itu murah, biasanya orang ya banyak beli gitu aja. Nah, tapi apa iya kita mau bersaing murah-murahan dengan lautan merah Shopee gitu ya? Berapa puluh ribu pedagang ya, berapa ribu pedagang, berapa ribu seller online. Kita harus saingan murah-murahan harga, jangan ya. Kalau bisa, saingan itu di apa? Kualitas toko, pelayanan, winning product baru. Kalau kita memang bisa ngemurahin harga, murahin. Gitu ya. Conversion rate. Semakin tinggi conversion rate semakin bagus. Dikatakan bagus adalah jika conversion rate-nya itu antara 3 sampai 5%. Kalau misalkan conversion rate-nya 1, sekian persen, belajar lagi. Saya pun juga kayak gitu. Saya harus belajar lagi. Apanya yang harus dioptimalkan, Mas? Kalau conversion rate kita rendah, banyak ya. 100 orang nih yang datang, ternyata yang beli cuma 5. Kenapa 95 orang itu nggak beli? Sekedar datang terus kemudian balik lagi. Apakah barang kita jelek? Ya pasti, kalau barang kita jelek pasti akan ditinggal gitu aja, nggak akan dilihat ya. Atau yang kedua, barang kita mahal, nggak sesuai dengan nilainya ya, nggak sesuai dengan value-nya. Barang kayak gini dijual 100.000, barang kayak gini dijual 500.000. Ya, atau ya toko kita nggak ada promo, atau toko kita jelek, penerangannya redup, atau toko kita bau.
atau yang jaga toko juga bau ketek gitu ya, jerawatan dan lain-lain, nggak sumeh gitu ya. Sumeh itu apa? Eh, Ramah ya, nggak ramah, jutek gitu ya. Nah, banyak faktor-faktor yang bisa menaikkan conversion rate. Nah, teman-teman, conversion rate ini ya, teman-teman bisa kulik di seller center yang namanya promosi, pusat promosi ya. Itu adalah tempat untuk menaikkan conversion rate. Tapi tentu produk harus bagus. Kalau produk tidak bagus, dioptimasi dengan promo kayak gimana pun, percayalah orang tidak akan beli. Ya, foto harus keren, memanjakan mata. Video harus komunikatif. Video harus membuat orang terkesima, orang takjub. Harus bagus intinya. Kalau video apa adanya, kalau foto ala kadarnya, orang tidak akan beli. Dioptimasi kok berat ya. Padahal udah aku diskon 15%. Padahal udah tak diskon 20%. Padahal udah tak combo kayak nggak ngangkat ya karena produknya jelek. Maka di malam inilah ya teman-teman harus start from now, perbaiki produk ya, perbaiki tampilan foto, perbaiki video, perbaiki dekorasi, manjakan matanya calon saya, manjakan mata viewers, manjakan mata traffic, niscaya conversion rate kita akan meningkat. Oke? Ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Lanjut? Kita bahas Oke. di pertanyaan dulu Mas Didit. Ya, boleh? Siap. Nah, yang tadi mau resen, silakan resen lagi boleh. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang sekali. Nah, ini Ya, bertanya. dari siapa Mbak Diva? Dan ini dari Zalena. Waduh, ini orang mana? Ini susah sekali namanya. Mohon izin bertanya dan solusinya Mas Didit. Saat ini Shopee sedang mengutamakan program kompetisi harga termurah, di mana dari tiap-tiap seller jika mau mendaftarkan harus memberikan harga paling murah supaya menjadi pemenang dan akan mendapatkan boost dari Shopee sebagai contoh. Nah, sebagai contoh saat buyer sedang view produk dari toko A, maka di bawahnya akan muncul harga yang paling murah, kan begitu ya Mas itu ya alurnya di Shopee. Nah, terus kemudian bagaimana ini namun yang tidak masuk akal adalah harga yang diajukan kompetisi termurah adalah di luar jangkauan kita. Jadi harganya itu selalu murah banget lah begitu. Terus kemudian supaya produk tetap winning tanpa harus rugi. Karena memang harga termurah senjata paling tajam bagi seller. Terus kemudian untuk menikam si buyer supaya terjadi conversion rate, mohon solusi dan pencerahan. Oke, siap. Dari siapa Mbak Diva? Dari namanya yang susah sekali tadi, Zalena. Zalera, Mbak Rena gitu aja ya. Oke. Jadi Mbak Rena ya, saya pernah dengar quotes dari Pak Tung ya. Pak Tung Desem Waringin yang mungkin teman-teman tahu semua ya beliau ya. Beliau pernah mengatakan ruh ya, nyawa dari sebuah bisnis itu adalah profit, bukan omset ya. Nyawa dari sebuah bisnis itu adalah profit, bukan omset. Dan for your information ya, FYI, ada toko yang omsetnya 2,1 miliar sebulan. Tapi keuntungan bersihnya ya hanya 77 juta yang masuk ke kantongnya seller, owner yang masuk ke kantongnya owner hanya 77 juta. Bayangin, omset 2,2 miliar yang masuk hanya 77 juta bersih ya. Bukan 220 juta. Kalau 220 juta berarti 10%, ya kan? Ini cuma 77 juta. Nah, nanti teman-teman akan tahu itu ya. Akan tahu itu biasanya kalau pas teman-teman scroll di TikTok tuh. Fashion ya, kategori fashion. Karena apa?
dia banting-banting harga. Ya kak, silakan beli ya. Ini 100 dapat 5. Padahal ongkos jahit fashion 15.000 itu sudah murah. Bagaimana mungkin menjual 100.000 dapat 5 di kategori fashion? Ongkos jahitnya berapa? Biaya kainnya berapa? Biaya karyawannya berapa? Fixed cost dan lain-lain berapa? Ya kan? Ternyata dia mengejar banyaknya laku terjual, ya, biar bisa biar bisa diflexingkan, gitu ya, biar bisa diflexingkan. Tapi yang kita tidak makan flexing, ya kan, kita tidak makan dengan flexing, tapi kita makan profit, ya, kita makan profit. Kita omset yang bagus belum tentu profitnya bagus, ya, tapi kalau profitnya bagus, ya, omset sudah pasti bagus. Walaupun banyak, bagus belum tentu banyak, ya. Bagus belum tentu banyak. Tapi kalau banyak, omset banyak, profitnya banyak, gini. Tapi kalau omset banyak, profit tipis, profit sedikit, itu hanya bikin capek kita aja. Dan kena badai dikit, digoyang gini aja, itu bisnis akan bubar, bisnis akan runtuh. Ya, nyawa sebuah bisnis itu ada di profitnya, ya, bukan ada di omsetnya. Maka kalau misalkan kita mau ikut campaign murah, ya, jangan ngemurahin harga Kak Rena, ya, tapi sacrifice, bikin korban, ya, korbanin satu produk aja. Itu pun jangan banyak-banyak, itu pun cuma 10 atau 15 produk aja, murahin semurah mungkin. Agar apa? Agar memancing orang, agar memancing traffic dari campaign Shopee tadi ke kita. Minimal itu sebagai biaya iklan. Anggap itu sebagai biaya iklan, ya. Jangan semua produk dimurahin, jangan. Karena kalau semua produk dimurahin, nanti Kak Rena dapat apa? Iya kan? Profitnya akan tergerus hanya untuk meladeni Shopee. Hanya untuk meladeni kompetitor-kompetitor yang murah, ya, yang berlomba murah, ya. Murah bukan berarti bagus, ya. Murah bukan berarti bagus. Bahkan kalau memang Kak Rena tadi memurahkan produknya, ya, otomatis harus menurunkan kualitas, ya kan? Nah, pada saat kualitas produk itu diturunkan, maka pembeli yang walaupun banyak jumlahnya, semua akan mereview produknya Kak Rena dengan video yang tidak bagus. Dan itu bisa menjatuhkan rating toko, malah blunder untuk toko kita sendiri, ya. Jadi kalau mau ikut campaign murah-murahan, serba murah, korbanin aja satu produk. Itu pun jangan semua stok, ya. Stokkan aja 10, 5 atau 15 gitu ya, murahin hanya untuk mendapatkan traffic pada saat campaign murah. Jangan semua-muanya, ya. Tidak perlu meladeni murah-murahan harga, perang-perangan harga, tidak, ya. Karena market itu punya segmen sendiri-sendiri. Yang murah memang banyak murah, middle ada segmennya middle, bahkan up, menengah ke atas ada yang beli, ya. Duster, istri saya jualan duster. Ada satu duster yang namanya pada saat itu namanya Margareta, ya. Margareta dijual dengan harga 269.000, laku tanpa voucher, tanpa campaign. Maksudnya tidak sedang ikut campaign, tanpa voucher, harga normal itu laku 269.000. Padahal di sisi ya kan, tapi lakunya nggak sebanyak yang murah. Ya iya, nggak apa-apa, tapi kan kita nggak terlalu effort juga, gitu. Dan profitnya sehat, ya. Tinggal kita cari customer menengah ke atas aja yang siap membeli produk kita. Itu di scale up, diperbanyak, jangkauannya diperluas melalui iklan. Kurang lebih begitu ya Kak Rena, ya. Semoga bisa menjawab. Boleh. Saya bahas ganas dulu ya Mas Didit, boleh? Boleh, silakan Mbak Diva. Oke. Nah, ini lagi ya Kak, saya bahas masalah ganas lagi buat teman-teman yang belum daftar ganas. Ayo, kemana saja. Ini sudah semakin mepet ya teman-teman, sudah semakin mepet banget. Nanti kita close untuk pendaftaran itu di tanggal 25, ya, 25 November ini kita sudah close semua pendaftaran. Sekarang yang terdaftar itu sudah ada sekitar 155, kurang lebihnya segitu. Kenapa kalau kita close
ini jadi tidak ada pendaftaran on the spot ya teman-teman, karena kita butuh yang namanya nanti itu ada goodie bagnya banyak banget isinya, terus kemudian macam-macam isinya, jadi tidak bisa daftar on the spot, kita beritahu. Terus kemudian ada beberapa yang menarik lagi teman-teman, buat yang daftar terus kemudian ambil paket keluarga. Nah, kalau biasanya di ganas-ganas sebelumnya itu paket keluarga anak-anak juga ikut hadir di acara yang dewasa begitu. Tapi untuk event ganas kita kali ini, kita itu ada yang namanya program Kids Planner. Ini sudah terdaftar, ada beberapa keluarga yang ikut bawa anak-anaknya. Program Kids Planner itu teman-teman, beberapa tahun kemarin, 1-2 tahun kemarin, saya itu sempat buka yang namanya Kids Planner ya. Jadi bagaimana kita mengajak anak-anak kita itu untuk belajar bisnis gitu. Mulai dari mindset bisnis tentunya yang seusia dengan mereka. Terus kemudian ada lagi yang namanya bikin konten, terus kemudian belajar editing, terus kemudian belajar public speaking juga begitu. Jadi nanti kita jamin